Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus. Jangan sampai kita dijerumuskan oleh setan ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi jangan sampai kita berbuat keji, jangan sampai kita berbuat kemungkaran, jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, kedoliman, jangan sampai kita berbuat kesyirikan, jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan misalnya berzina, berjudi, minum-minuman keras. Semua perbuatan-perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan diri pelakunya ke dalam kebinasaan. Ini jangan sampai kita menghancurkan masa depan kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita masa depan kita rusak gara-gara perbuatan-perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang terus, berusaha terus, setiap saat, setiap waktu, bukan cuma di bulan Ramadan, di setiap waktu, di setiap bulan, kapanpun juga kita harus berusaha terus. Jangan sampai kita lengah dari gangguan dan godaan setan yang terus mengancam kita. Jangan sampai kita lengah. Terus kita harus berjuang selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan dosa itu akan berakibat kalau dosa-dosa tersebut belum ditobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan keji, semua perbuatan-perbuatan yang haram itu pasti ada akibatnya. Jangankan di akhirat, di dunia ada akibatnya. Semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada akibatnya, kecuali ditobatkan kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat dan disusul dengan kebaikan-kebaikan. Banyak-banyak berpuasa sunnah. Apalagi saat ini kita masih masuk di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa atba'u sittah min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang masa 1 tahun. Ini kesempatan. Ini masih ada kesempatan. Ini kita masih di bulan Syawal. Puasa itu bisa membersihkan bekas-bekas dosa-dosa kita. Kalau kita buat kebaikan-kebaikan, insya Allah hati kita, jiwa kita, rohani kita, pikiran kita tenang, tentram. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan, kita mendapatkan nikmat yang khusus, yang tersembunyi, ketenangan di dalam pikiran, ketenangan di dalam hati. Ini kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan keji, kemungkaran, perzinahan, perjudian, ini bisa mengganggu pikiran kita, bisa mengganggu hati kita, bisa mengganggu jiwa kita, sehingga gelisah, bingung, sedih. Semua itu muncul gara-gara dosa-dosa. Dosa-dosa ini bisa berakibat, jangankan di akhirat, di dunia saja terasa. Orang yang berbuat dosa hidupnya tidak bisa tenang, walaupun dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, hidupnya gelisah.
gelisah, bingung, sedih, takut mati. Takut mati. Selalu kepikiran dengan kematian, dibayang-bayangi dengan kematian. Karena kita di dunia ini hanya sementara. Kalau kita gunakan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas hidup kita tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia, karena kita dibatasi dengan umur. Hidup kita itu cuma dikasih waktu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak abadi di dunia. Di dunia hanya sementara. Kalau tidak mengenal halal dan haram, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup tidak bisa senang. Walaupun banyak harta, walaupun rumahnya banyak, tanahnya banyak, kekayaannya banyak, pangkatnya banyak, semuanya itu tidak bisa membuat hidupnya senang. Kepikiran dengan kematian, kepikiran dengan dosa-dosanya, dan bisa bingung, gelisah, sedih, yang sebenar-benarnya sedih. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak melakukan amal soleh, banyak-banyak mengingat Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah hidup kita senang, hati kita tentram, pikiran tenang, tegak, walaupun keadaan pas-pasan. Walaupun keadaan pas-pasan. Banyak orang yang kelihatannya miskin, tapi hidupnya lebih bahagia daripada orang kaya. Banyak orang yang mempunyai harta kekayaan yang besar, yang banyak, tapi hidupnya tidak bisa bahagia melebihi kebahagiaan orang miskin tersebut. Karena apa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan keji terus berjalan, perbuatan kemunafikan terus berjalan, kesyirikan terus berjalan, kezaliman terus berjalan, hidup tidak bisa bahagia. Orang-orang yang korupsi, kelihatannya hartanya banyak, kelihatannya rumahnya banyak, tapi hidupnya menderita, hatinya sedih, pikirannya sedih, takut-takutan, dibayang-bayangi dengan dosa-dosanya yang akan disiksa nanti di akhirat. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah hidup kita senang, hidup kita bahagia. Dan ini kita masih diberi kesempatan puasa Syawal. Insya Allah bisa tenang hati, pikiran tenang kalau kita ngerjakan shaum, puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya puasa itu menyedihkan, kelihatannya menahan lapar, kelihatannya mulut kita haus, kelihatannya perut kita lapar, tapi ada kenikmatan tersendiri di dalam pikiran dan hati kita yang luar biasa. Nikmat rasanya, tenang rasanya, nikmat rasanya kalau kita berpuasa. Shaum, usahakan diteruskan shaum 6 hari di bulan Syawal, setelah itu puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Allah Daud untuk membersihkan bekas-bekas dosa-dosa kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.